400 km dari Kairo. Kalau tidak percaya, ukur sendiri. Anak-anak kita ketika nanti akan pergi ke Makkah melaksanakan tawaf sa'i dan umrah, mudah-mudahan mampir ke Iskandaria berziarah ke makam Imam Al-Busiri, seorang laki-laki yang tidak berdaya, lumpuh, tidak bisa menulis, tidak bisa berjalan, tidak bisa berbuat apa-apa, tapi dia berusaha keras untuk membuat untayan kata, memaksakan diri dengan ujung jarinya memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dia tulislah syair begitu indah sampai akhirnya dia tertidur lelap karena lelah dan letih. Lalu kemudian dia lihat ada sesosok orang yang begitu ganteng dan sempurna bercahaya membawakan jubah burdah. Maka setelah dia terbangun dan tersadar, sembuh sehat walafiat, maka dia berilah judul syair itu bernama Syair Burdah, karena hadiah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sembuh dalam keadaan sehat walafiat. Begitu indahnya kisah Al-Burdah, tapi begitu diperlihatkan kepada orang, apa kata mereka? Ini adalah sholawat bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Karena tidak dibuat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak dilakukan Nabi, maka berarti perbuatan itu bid'ah. Apakah pernah Nabi membaca Maulaya salli wa sallim? Apakah pernah Nabi membaca salawat burdah? Tidak pernah. Kalau begitu maka perbuatan ini bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Sorga yang seluas langit dan bumi isinya cuma 3 aja, dia, istrinya, sama mertuanya. Berbahaya kalau kita tidak kembali kepada kitab kuning. Baca Sahih Bukhari, baca syarahnya yang ditulis oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, Fathul Bari namanya. Ditambah lagi Imam Al-Qastullani, ditambah lagi Imam Badruddin Al-Aini. Saya baca Sahih Muslim, Pak Ustadz, kamu nggak paham. Baca syarah penjelasannya, ditulis oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Minhaj, syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj. Saya baca kitab Muwatta Malik, Pak Ustadz, kamu nggak ngerti. Nanti kamu akan katakan dalam kitab Muwatta Malik ini hadisnya dhaif semua, sanadnya putus semua, ini balaghat, ini munqati'at, ini maqtu'at. Padahal sesungguhnya sanad-sanadnya sudah disambungkan oleh Imam Ibnu Abdul Bar dalam kitab At-Tamhid lima fil Muwatta minal ma'ani wal asanid. Saya membaca kitab Sunan Tirmidzi, Pak Ustaz, baca syarahnya Tuhfatul Ahwazi. Saya baca Sunan Abi Daud, Pak Ustaz, baca syarahnya Aunul Ma'bud dan syarah yang lain. Saya baca kitab Sunan Ibnu Majah, Pak Ustaz, baca syarahnya Hasyiah As-Sindi. Saya baca Musnad Ahmad bin Hanbal, Pak Ustaz, baca penjelasan ta'liqat wa syuruhat wa tahqiqat yang ditulis oleh para ulama. Semua penjelasan-penjelasan itu dalam kitab kuning, walaupun warnanya. Jadi pintu masuknya gimana, Pak Ustaz? Kita masuk hotel, ada kolam renang, ada tempat minum, ada tempat sarapan, ada kamar, ada tempat olahraga. Tapi satu kunci pintu masuknya adalah bahasa Arab, dan bahasa Arab kuncinya adalah nahwu, sharaf, balaghah, ma'ani, bayan. Insya Allah itulah yang dipelajari selama 227 tahun, selamat dari perpecahan insya Allah. Jadi kalau umat ini mau selamat, tidak ada jalan lain. Selamat dari tabdi' membid'ahkan, selamat dari tafsik memfasikkan, selamat dari takfir mengkafirkan. Dia akan kembali kepada sunnah, dan sunnah itu adalah Quran, hadis. Tapi dia lupa satu lagi, al ulama warasatul anbiya. Kita kembali ke hadis. Hadis itu apa? Ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifati khalqiyatin wa khuluqiyatin min ba'di bi'tsatihi ila wafatihi sallallahu alaihi wasallam. Ucapan, perbuatan, ketetapan, sifat fisik, sifat bawaan sejak dia lahir, diangkat menjadi rasul sampai meninggal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kamu ketemu dengan Nabi? Enggak.
Lalu dari mana kamu tahu sunnah? Dari Sahih Bukhari. Sahih Bukhari itu orang? Iya. Ulama? Iya. Kenapa kita ikut ulama? Tapi katanya langsung ke Quran dan sunnah. Oh iya ya. Imam Bukhari apa ketemu dengan Nabi? Tidak. Imam Bukhari meninggal tahun 256. Nabi meninggal tahun 11. Dari 256 ke 11 banyak. Jadi kalau begitu Imam Bukhari dapat hadis itu dari mana? Dari gurunya. Namanya siapa? Abdullah bin Maslamah. Abdullah bin Maslamah dapat dari siapa? Dari Imam Malik bin Anas. Malik bin Anas dapat dari siapa? Dari Abu Zinad. Abu Zinad dapat dari siapa? Dari Al-A'raj. Al-A'raj dapat dari siapa? Dari Abu Hurairah. Abu Hurairah dapat dari siapa? Dari Nabi. Bersambung sanadnya. Kalau putus di atas namanya mu'allaq. Kalau putus di bawah, di atas namanya mursal, hilang sahabat. Kalau hilang sanadnya dari penulis kitab ke atas namanya mu'allaq. Kalau putusnya berurut-urutan namanya mu'dal. Kalau putusnya tidak di atas, tidak di bawah, tidak di tengah namanya munqati. 2 SKS 16 tatap muka. Potong tatap muka pertama, potong mid semester, potong UAS, ujian akhir semester. Apakah mungkin belajar hadis tafsir dalam 16 tatap muka? Sementara mereka belajar Imam Malik. Apa kata Imam Malik? Aradtu kitabi hadza ala sab'ina min fuqaha'il Madinah. Aku bacakan kitabku ini kepada 70 ahli fikih kota Madinah. Kulluhum wata'uni fasammaituhu muwatta'a. Semuanya setuju dengan isi kitab Muwatta, maka aku sebut kitab ini Muwatta. Kitab hadis tertua yang dicetak saat ini, meninggal tahun 179 Hijrah. Catatan-catatan penting dari Imam Malik ke guru-gurunya bersambung sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-isnad minad-din. Sanad adalah bagian dari agama. Fanzuru amman ta'khudhu dinakum. Perhatikan kamu ambil sanad ilmu kamu dari siapa. Orang sekarang kalau ditanya, kamu belajar dari siapa? Dari guru saya. Siapa guru kamu? Syekh YouTube. Nama lengkapnya siapa? Tabayatubu. YouTube. Belajar di YouTube nggak apa-apa kalau gurunya ada. Sebenarnya jamaah yang hadir hari ini, mereka cuma memastikan apakah Abdul Somad itu ada. Tadi di rumah Kiai ketemu dengan beberapa adik-adik, ketemu, ini Abdul Somad yang selalu kulihat di YouTube. Memangnya ada orang di YouTube itu nggak ada di alam nyata? Ada. Anak saya selalu ngelihat dia, saya selalu ngelihat dia. Pas saya datang ke kampungnya dia nggak ada. Siapa itu? Upin Ipin. Memangnya ada di YouTube itu yang suaranya ada, orangnya nggak ada? Ada. Suaranya ada, tapi orangnya nggak ada. Siapa itu? Ya itu kalau kita tanya, Anda sedang berada di Jalan Sudirman, jangan belok kiri, terus aja. Itu suaranya ada, orangnya nggak ada. Itu mesin. Kalau dijamin orangnya ada, kita dengar kajiannya. Kalau nggak paham kita tanya ke guru, kita bisa komplain. Maka ini adalah perbuatan kemajuan teknologi membuat kita menjadi mudah untuk belajar. Bukankah dulu Al-Quran tidak ditulis di atas kertas? Al-Quran ditulis di pelepah korma, di tulang onta, di batu yang ceper. Masya Allah, langsung kertas datang. Syukron Kiai. Kertas barang mewah dari Tiongkok. Mereka membuat bubur yang terbuat dari bambu. Karena negeri itu disebut dengan negeri tirai bambu. Bambunya habis dimakan oleh panda. Lalu kemudian bambu dibubur. Setelah bubur bambu dijemur, jadilah kertas. Lalu kemudian kita pun sekarang menemukan ada yang disebut dengan pulp and paper. Pulp, bubur kertas. Paper, bubur yang sudah dibuat menjadi kertas. Kertasnya kenapa warnanya kuning? Karena terbuat dari ubi yang murah. Kertas yang mahal, yang punya uang adalah orang Eropa dan Amerika. Ini termasuk kertas yang mahal. Kenapa? Karena lintar tintanya tidak luntur. Apa yang terjadi ketika kertas tidak ada? Mereka menulis Quran di pelepah korma, di tulang onta. Lalu kemudian kapan Al-Quran baru ditulis di atas kertas?
ketika 70 penghafal Quran meninggal dunia memerangi seorang nabi palsu bernama Musailamah Al-Kadzab. Nama kampungnya Yamamah, nama orangnya Musailamah, nama kampungnya Yamamah. Karena mikrofonnya kurang jelas, jamaah pulang ke rumah cerita nama nabi palsunya Yamamah, nama kampungnya Musailamah. Yang cerita serius, yang dengar ngangguk. Lalu kemudian apa yang terjadi? Ketika itu Sayyidina Umar ibn al-Khattab mengatakan, wahai khalifata Rasulillah, ini 70 penghafal Quran sudah meninggal dunia. Aku khawatir kalau penghafal Quran ini meninggal, Quran akan hilang. Kalau begitu kita mesti membukukan Al-Quran. Apa kata Abu Bakar Siddiq? Aku takut membukukan Al-Quran karena Nabi tidak pernah melakukannya, Nabi tidak pernah memerintahkannya. Sampai Allah melembutkan hati Abu Bakar Siddiq, akhirnya dia setuju karena khawatir Quran akan hilang. Maka disusunlah tim penulisan Al-Quran yang diketuai oleh Sayyidina Zaid bin Thabit sebagai sekretaris, Ubay bin Ka'ab salah seorang imam pada masa sholat tarawih yang dibuat oleh Umar ibn al-Khattab. Anak-anak muda yang gagah perkasa. Siapa Zaid bin Thabit? Zaid bin Thabit adalah penterjemah Rasulullah yang berkata, ta'allamtuha wa hadaqtuha. Saya mempelajari bahasa Yahudi selama nisfa syahrin, setengah bulan. Zaid bin Thabit cerdas. Ketika Nabi hidup, dia penterjemah. Umurnya lebih kurang 15 tahun. Anak umur 15 tahun sekarang kelas 1 SMA, tidak masuk kelas karena online. Kecuali di pondok pesantren, dia tetap belajar full sampai hari ini. Banyak yang nanya ke saya, kenapa orang di pesantren tetap belajar Pak Ustadz? Karena COVID tidak mau masuk pesantren. Tapi bukan berarti anak yang tidak pesantren berarti COVID. Kenapa mereka tidak mau masuk pesantren Pak Ustaz? Karena takut disuruh menghafal Alfiyah Ibnu Malik beserta syarahnya, syarah Ibnu Aqil. Pintu untuk masuk ke kitab-kitab kuning ini adalah bahasa. Diawali dari yang paling kecil, disusun ulama dari ujung dunia, tempat tenggelamnya matahari. Orang Arab menyebutnya Maghrib karena tempat tenggelam matahari. Sebelum Christopher Columbus menemukan benua Amerika, orang menganggap itulah tepian dunia. Negeri itu disebut dengan Maghribi, sekarang disebut dengan Maroko. Saya belajar di Maroko 2 tahun. Lalu kemudian setelah pulang ditanya, Ustadz dulu kuliah di mana? Maroko. Dekat dengan Merauke Pak Ustadz. Salah seorang ulama besar bernama Imam Al-Ajurrumiyah menuliskan dengan tinta emas syair-syair mutun nazam supaya mudah dihafal. Setelah itu kemudian dilanjutkanlah anak-anak belajar Al-Kawakibud Durriyah, mereka belajar Imriti, mereka belajar Alfiyah, dibacakan syarahnya, akhirnya mereka pun bisa membaca kitab. Enaknya anak SMP sekarang datang, kamu di mana? Pesantren. Kampungan. Anak pesantrennya sabar, dia nanya dengan lembut, kamu di mana? Sekolah umum. Belajar agama sekali sebulan. Pelajaran intinya apa? Fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris. Wow, amazing. Kamu di pesantren pelajarannya apa? Catat baik-baik ya. Ya, nahwu, shorab, balaghah, ma'ani, mantik, bayan, fikih, qawaidul fikih, usul fikih, hadis, mustalah hadis, rijalul hadis, tajwid, arud qawafi, tafsir, ulumul Quran. Stop, enough. Pesantren ini berat guys, biar aku aja. Banyak orang salah sangka
Anaknya nggak lulus SMP negeri, nggak lulus SMP plus, nggak lulus SMP swasta karena mahal. Ya udahlah, masuk pesantren aja. Belum masuk pesantren aja udah error. Ditambah pelajaran yang begitu banyak. Cari anakmu yang paling jenius, cari anakmu yang paling pintar, cari anakmu yang paling tajam otaknya, masukkan dia ke pesantren. Tamat pesantren, dia akan menjadi Imam Al-Bukhari, dia akan menjadi Imam Asy-Syafi'i, dia akan menjadi Imam Al-Asy'ari, dia akan menjadi Imam As-Suyuti. Apa kata Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti? Hafiztu mi'atai alfa hadis, aku hafal 200.000 hadis. Law wajadtu aksara min dzalika la hafiztuha. Kalau aku dapat lebih dari itu, aku akan hafal juga. Ini banyak orang sekarang begitu enaknya ngomong. Imam Syafi'i manusia, saya manusia. Imam Syafi'i makan, saya makan. Imam Syafi'i nikah, saya lebih banyak. Imam Syafi'i itu tidur, saya juga tidur. Kalau Imam Syafi'i boleh baca Quran mengeluarkan hukum, saya juga bisa baca Quran dan mengeluarkan hukum. Orang yang begini jangan dimarahi, cuman tanya aja lembut-lembut sambil berbisik. Udah ngopi belum? Imam Syafi'i kalau dia pulang dari masjid ke rumah, dia ambil kapas, dia sumbat telinganya. Sampai ke rumah orang nanya, kenapa disumbat? Karena kalau aku buka, semua yang aku dengar dari rumah sampai ke masjid, aku hafal. Oh, saya nggak percaya Pak Ustadz, kalimat Ustadz terlalu mengada-ada. Mana ada manusia yang secerdas itu? Cari aja di YouTube, www.youtube.com. Buat di situ tes IQ tertinggi internasional, akan dites manusia tercerdas di dunia di zaman sekarang. AAA, QQ, 7, BB, QQ, CC, CC, bisa dia ulang kembali. Orang yang seperti itulah yang cerdas, yang membaca Al-Quran, yang menghafal hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan karena tidak bisa lalu dikatakan tidak ada. Tapi bukan berarti karena anak kita tidak secerdas itu lalu besok rame-rame narik anaknya dari pesantren. Anak-anakku yang sudah berada di pesantren, belajar kitab kuning, banggalah menjadi anak pesantren. Bangga apa tidak bangga? Bangga. Mengalir pahalanya sampai hari kiamat anakku. Tapi saya mau jadi polisi Pak Ustadz. Emang saya nanti kalau pesantren punya ijazah? Loh, anak pesantren baca kitab, tapi mereka juga punya ijazah formal. Tapi setelah selesai sanawiyah 3 tahun, aliyah 3 tahun, mereka nggak pulang kampung. Pas ditanya, nggak pulang? Enggak. Kenapa? Kitabnya belum khatam. Lebih sayang kitab daripada ijazah formal. Ijazah formal bisa didapatkan dengan paket A, paket B, paket C. Tapi baca kitab, dia mesti dibaca berulang-ulang, didengarkan, ngantuk dikit salah baca. Kitabnya bagus, tapi karena bahasa Arab ini begitu banyak, tulisannya mirip, cara bacanya beda. Al-Jannah, Al-Habbah, Al-Junnah, Al-Jinnah, itu tulisannya sama semua. Makanya jangan baca kitab yang sudah digigit rayap. Lari obat dari kitab. Lalu tulis, sebetulnya kitab itu tulisannya Habbatun Sauda, tapi karena digigit rayap tulisannya Hayatun Sauda. Ular hitam dia tangkap, emang nggak sakit, mati langsung. Kalau ada dokter-dokter spesialis, ujian akhirnya sebelum buka praktek, dia mesti bisa bahasa Latin. Kenapa? Karena buku-buku kedokteran diambil dari bahasa Latin, dari bahasa Yunani, lalu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Saya melihat 2 jilid di perpustakaan Darul Hadis Maroko, ditulis oleh Ibnu Sina. Tapi karena orang bule, orang barat susah baca Ibnu Sina, mereka baca Avicenna. Lalu kemudian apa yang terjadi? Setelah itu mereka terjemahkan. Judul bukunya Al-Qanun fit Tibb
Al-Qanun, undang-undang, fitib kedokteran, diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, the canon of medicine. Jadi anak-anak kita amat sangat bisa. Pak Ustadz, kami nggak bisa bahasa Inggris. Bahasa Inggris perubahannya cuma berapa? Go, going, gone, when. Cuma 4. Tapi zahaba, zahabu, zahabat, zahabata, zahabna, zahabta, zahabtuma, zahabtum, zahabti, zahabtuma, zahabtuna, zahabtu, zahabna. Itu baru fi'il madhi, belum fi'il mudhari'nya. Belum lagi amarnya, belum lagi nahinya, belum lagi masdarnya, belum lagi isim fa'ilnya, belum lagi isim maf'ulnya. Jadi kalau ada orang mengeluh, bahasa Inggris ini berat ya, karena kamu belum bahasa Arab, guys. Sekarang orang kalau belajar bahasa Arab, dia katakan, oh bahasa Arab ketinggalan zaman. Apa tuh bahasa Arab? Bahasa Inggris hebat, hebat. Sekarang dipakai dunia global internasional. Kenapa dunia internasional pakai bahasa Inggris? Bukan karena bahasa Inggris hebat, karena negara di dunia paling banyak dijajah oleh Inggris. Mudah-mudahan ceramah ini nggak diterjemahkan ke bahasa Inggris. Kalau diterjemahkan sampai ke kedutaan Inggris, nggak masuk saya ke Inggris. Apa maksa? Apa maknanya? Maka bahasa Arab itu disebut dengan lughatul dhad. Kenapa bahasa dhad? Karena tidak ada huruf dhad. Dalam bahasa Inggris ada huruf shin. Ada? Masa ada huruf shin dalam bahasa Inggris? Ada. Mana? Workshop. Shopping center. Sheriff. Ada. Ada dalam bahasa Inggris huruf tha. Ada. Health. How about your health? WHO itu singkatan dari World Health Organization. Tapi huruf bad, huruf ain, tidak ada dalam bahasa Inggris huruf ain. I love you. Tidak ada dalam bahasa Inggris qalqalah. Tidak ada. Makanya kamus bahasa Arab, kamus bahasa Indonesia lengkap Purwadarminta 1 jengkal. Tapi kamus Ibnu Manzur Lisanul Arab, kamus bahasa Arab, dulu ketika di pondok baru pakai kamus Munjid fil lughati wal a'lam, bangganya luar biasa. Dibawa ke masjid, sampai di masjid rupanya untuk bantal. Begitu melihat perpustakaan besar, Tajul Arus, Al-Muhit, Lisanul Arab, Al-Qamus, ternyata kamus-kamus ini luar biasa. Untuk onta saja berapa? An-Naqah, Al-Ibil, begitu banyak kata-katanya. Al-Jamal, mohon maaf Pak Jamal, tapi nama suami saya Jamal, itu pakai alif. Al-Jamal. Dalam bahasa Inggris mau panjang mau pendek nggak ada beda. What are you doing? Nggak ada beda. Tapi dalam bahasa Arab berbeda panjangnya, berbeda intonasinya, berbeda maknanya. Suatu ketika saya pulang dari airport naik taksi. Lalu kemudian kawan saya nanya ke super taksi, ya sawa, enta arif tarik? La, ana la arif. Gara-gara alifnya dia pasang tarik, padahal yang betul mestinya dia tanya, enta arif tarik? Kamu tahu jalan nggak? Gara-gara alifnya dia pasang di tengah, akhirnya supir bilang, enta arif tarik? La, ana mus arif tarik. Tarik nama orang. Beda panjang pendek. Aina tadhhabu ya akhi? Ilal matar. Matar hujan. Mestinya pakai alif. Ilal matar. Tapi tidak selamanya juga mesti ketat seperti baca tajwid. Kalau tanwin ketemu dengan waw, mesti idgham, dimasukkan ke dalam. Akhirnya dia baca. Begitu kita datang ke rumah dia, ahlau wasahlan. Itu macam bahasa. Kebetulan saya punya teman
Saya punya kawan dulu waktu latihan bahasa Arab mau ke Mesir dia baca ahlau. Sekarang sudah doktor. Nama nggak boleh disebut, menjaga kode etik jurnalistik. Setiap saya ketemu sama dia, doktor jurusan bahasa Arab. Kalau ketemu sama dia ahlau. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dulu sebelum ke Mesir saya sempat 1 tahun di jurusan bahasa Arab Fakultas Tarbiyah di Institut Agama Islam Negeri Sultan Syarif Qasim. Salah satu dosennya merupakan mahasiswa pertama Ma'had Khartum lil Lughatil Arabiyyah li ghairin natiqina biha di Sudan. Kenapa Bapak ke sana, Pak? Karena di sana bahasa Arab. Gimana belajar waktu di sana, Pak? Saya sampai di sana, kata dia, belajar lagi mengucapkan huruf-huruf. Masa S2 belajar huruf lagi? Ternyata penyebutan huruf kita salah, kata dia. Lalu saya penasaran, salahnya di mana? Kami di kelas dikasih kapas, 1 orang 1 kapas. Disuruh nyebut huruf fa. Semua disebut huruf fa. Pa. Siapa yang hurufnya keluar duluan, lalu kemudian kapasnya terbang, salah. Lalu saya tanya, yang benar gimana Ustadz? Kapasnya terbang duluan, hurufnya keluar dengan nada yang lembut. Sampai sehalus itu, sampai sedetail itu. Dari mulai makharijul hurufnya, sampai intonasinya, sampai idgham ikhfa gunnah qalqalah bila gunnahnya. Makanya kalau kita dengar qari membaca Al-Quran, di mana dia memainkan suara sehingga masuk irama bayati, soba, bayati, soba, sika, jaharka, ras. Ketika pada idgham, ketika pada gunnah, disitulah dia akan masukkan min qablikum. Bukan berarti saya tahu bunyi itu tadi hanya untuk menyenangkan hati saya. Suara ini tidak boleh melantunkan ayat-ayat Al-Quran dengan irama-irama. Karena melantunkan, memasukkan irama ke dalam ayat Al-Quran adalah perbuatan yang terlarang. Oh gitu ya? Iya. Sekarang kita dengar Imam Masjidil Haram. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Itu ada iramanya enggak? Ada. Gimana baca Al-Fatihah enggak pakai irama? Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Siapa bilang enggak ada iramanya? Azan enggak boleh panjang-panjang. Loh, azan di Saudi Arabia? Allah. Ada. Azan nggak pakai irama gimana bunyinya? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu yang muazinnya Babin Kamtibmas. Mereka walaupun polisi, walaupun tentara, babinsa nggak tinggal sholat berjamaah. Kalau azannya lembut, jamaahnya tidur. As-salatu khairum minan naum. Maka Pak babinsa dengan babim Kamtibmas dia robah iramanya. As-salatu khairum minan naum. Langsung jamaah siap. Anak pesantren dengan ijazahnya dia bisa jadi dokter spesialis. Apalagi kalau dia hafal Quran dia bisa dapat beasiswa. Sekarang ada namanya Bintara Santri Angkatan Darat, dia bisa jadi jenderal. Bintang 7 jangan sakit kepala, cukup bintang 4 saja. Ketika dia punya kekuasaan dia akan menolong agama Allah. Tapi basicnya mestilah pesantren. Saya diceritakan oleh sahabat saya, dulu kiai-kiai itu menjadi pasukan Hizbullah, menjadi pasukan pengusir tentara Jepang dan Belanda. Teriakan mereka adalah teriakan Allahu Akbar. Santri-santri dulu orang mengatakan hari kita mengusir Belanda adalah tanggal 10 November. Betul, tidak salah.
Tapi kenapa orang bersemangat, berjihad, tak takut mati 10 November? Karena sebelumnya ada resolusi jihad tanggal 22 Oktober. Dari 22 Oktober ke 10 November, pada saat itu ada perjuangan luar biasa. Ulama lah yang mengajarkan bahwa kalau kau mati, kau akan mati syahid. Sehingga mereka berjuang li'i'la'i kalimatillah. Allahu Akbar. Maka Belanda lari pontang-panting, Jepang lari pontang-panting, tinggal sendalnya. Itulah disebut dengan sendal Jepang. Dan pesantren Banyu-Anyar, betul? Betul. Menjadi bukti sejarah salah satu rudal Belanda mendarat kemari, dan mukjizat karomah. Kalau mukjizat untuk Nabi, karomah untuk wali Allah tidak meledak. Tidak meledak. Lalu apa yang terjadi? Lalu dibongkar, dibuang misiunya, dibuang kabel-kabelnya. Sekarang untuk jadi teng. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karamah yang diberikan Allah kepada para wali-wali Allah untuk apa? Menunjukkan bahwa dia ada. La yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Kalau hambaku itu mendekatkan diri kepadaku dengan ibadah sunnah, hatta uhibbah. Hadis sahih Muslim. Sampai aku cinta kepadanya. Fa idza ahbabtu, kalau aku sudah cinta kepadanya, fa akunu ainahu yubsiru biha. Aku akan menjadi matanya, dengan matanya dia akan memandang. Bukan berarti dia menyatu dengan Allah, tapi kemudian pandangannya adalah pandangan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang sulit bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Apa maknanya? Anak kita yang di pesantren baca kitab, bahasa Arab, ijazah dapat, selesai, fikihnya mantap, ngerti Quran, ngerti hadis, bisa lulus apapun. Yang paling diinginkan adalah barokah guru, barokah habaib, barokah kiai. Banyak orang berilmu tapi tidak ada barokahnya. Rezeki juga begitu, duitnya banyak tapi nggak ada barokahnya. Duit apa namanya? Duit hantu dimakan setan. Mudah-mudahan dengan majelis ilmu hidup kita jadi barokah. Anak-anak kita barokah menjadi soleh dan solihah. Istrinya barokah menjadi penyejuk mata, penenang jiwa. Saya Pak Ustadz kalau ngelihat istri itu senang sekali. Tapi kamu belum nikah, lihat istri orang Pak Ustadz. Mohon maaf ya, saya keceplosan. Masya Allah, tabarakallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghil zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mudah-mudahan dengan berselawat dosa-dosa kita diampunkan Allah, dinaikkan derajat kita di hadapan Allah, didapatkan kemuliaan, kebaikan-kebaikan, beramal soleh sesuai dengan janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alayya salatan, siapa yang berselawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi biha asyra, Allah balas 10 kebaikan. Wa huttat anhu asyra sayyi'at, dihapuskan 10 kesalahan. Wa rufi'at lahu asyra darajat, dinaikkan 10 derajat tingkatan kemuliaan. Ternyata sekarang sudah jam 9. Tadi saya mulai tausiah jam 8. Begitu saya cerita, nyampaikan ini, ngomong, lihat jam, udah jam 9. Ternyata ngomong di depan orang yang hatinya khusyuk itu nggak terasa 1 jam.
Wah, Ustaz Somad nih basa-basi aja ngomong pelipur lara. Enggak. Dari tadi sampai sekarang saya belum ada ngelihat jam. Wallahi tallahi billahi. Saya ceramah terus baru lihat tuh sudah 1 jam. Sampai-sampai saya ragu jangan-jangan jam ini mati. Ternyata kalau kita ngomong orang hatinya terbuka, kita menyampaikan juga cair tak terasa. Saya pernah tausiah rasanya lama sekali. Menjelang buka puasa. Tapi memang tadi bacaan Fatihahnya banyak sekali. Untuk Kiai Isbat Al-Fatihah, untuk Kiai Abdul Hamid Al-Fatihah, untuk Kiai Baydawi Al-Fatihah, untuk Mbah Khalil Bangkalan Al-Fatihah, untuk para habaib, para ulama Al-Fatihah. Kenapa? Tidak ada tempat kita bersandar kecuali kepada Allah. Loh, Ustaz katanya kepada Allah. Kenapa mesti kepada tadi hamba Allah itu? Oke. Suatu ketika Khalid bin Walid kehilangan pecinya. Peci saya mana? Peci saya mana? Peci saya mana? Lalu kemudian sahabat mengatakan, peci kan banyak jual di pasar. Kenapa sibuk nyari peci? Bukan pecinya. Di dalam peci itu ada rambut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya, kenapa nggak langsung aja ke Allah? Kenapa melalui rambut Rasulullah? Asma binti Abi Bakar, kalau anaknya sakit, dia ambil qirbah. Qirbah adalah kulit kambing, tempat air minum. Karena waktu itu belum ada lagi tempat air minum canggih seperti sekarang. Kulit kambing dijahit, setelah itu diisi air, lalu kemudian bekas minum Rasulullah SAW itu dituangkan air, diminumkan kepada anaknya. Kenapa nggak langsung aja kepada Allah? Ya Allah, sehatkan anakku, nggak perlu pakai kirbah, ini bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalatin finnar. Ketika Nabi Yakub menangisi anaknya Yusuf, Nabi Ibrahim alaihissalam punya anak namanya Ishak. Ishak punya anak laki-laki namanya Yakub. Yakub punya anak laki-laki namanya Yusuf. Yusuf punya saudara namanya Yahuza. Keturunan Yahuza disebut dengan Yahudi. Jangan diterjemahkan. Nanti saya nggak bisa masuk ke Palestina. Ketika Nabi Yakub tidak bisa melihat karena menangis setiap pagi, petang, siang dan malam, kehilangan seorang anak buah hati belayan jiwa. Bagaimana cara Nabi Yusuf supaya ayahnya ini bisa melihat? Dia kirimkan bajunya. Idhab biqamisi hadha. Pergilah kamu membawa bajuku ini, bawa ke ayahku. Kenapa? Nanti kalau sudah baju ini sampai ya'ti basira, dia akan bisa melihat. Kenapa Nabi Yusuf nggak berdoa aja? Ya Allah, bukakan mata bapakku. Dan bapaknya juga Nabi. Kenapa Nabi Yakub nggak? Kenapa mesti pakai baju Yusuf? Bukankah karena baju itu dulu pandangannya hilang? Karena baju itu dilumuri dengan darah kambing. Lalu dikatakan, inilah baju Yusuf. Padahal itu adalah damun kadhib, darah bohong, darah dusta. Sebagaimana dulu baju itu menghilangkan pandangannya, sekarang Allah ingin menunjukkan mukjizatnya. Ketika baju itu datang sampai, apa kata Nabi Yakub? Inni la ajidu riha Yusuf. Aku mencium bau semerbak anakku Yusuf. Ternyata bau manusia nggak sama. Setelah diteliti sekarang, ternyata bukan cuma cap jempol yang tak sama. Seorang ibu yang membesarkan anaknya, buah hati belayan jiwanya, 9 bulan 10 hari dia kandung. Di Pulau Madura ngandung masih 9 bulan 10 hari. Di tempat lain sudah ekspres. Dia susukan 2 tahun lamanya, dia tahu bau anaknya, dia dapat mencium. Inilah ajidu riha Yusuf. Ketika baju Yusuf datang dia cium, lalu kemudian terbuka matanya. Kenapa tidak langsung berdoa kepada Allah? Melalui wasilah orang-orang soleh. Jadi kalau ada orang mengambil barokah dari para alim ulama, dari para habaib, dari zuriat Rasulullah, dari orang-orang yang dianggap wali Allah, yang dinyatakan wali masyhur, menyatakan ini wali Allah, dan dia mastur, dia tidak pernah mengakui dirinya, tapi orang lain mengatakannya,
maka saya termasuk orang yang selalu suka mengambil barokah-barokah. Mudah-mudahan barokah ini melimpah kepada kita semua. Amin. Di mana kita bisa dapatkan itu? Di dalam kitab kuning. Idza matal insan, kalau manusia mati, begitu dalam Sahih Muslim. Tapi ada juga yang meriwayatkannya idza mata ibnu Adam. Enggak apa-apa, karena memang kita semuanya adalah anak Adam. Yang tidak keturunan Adam berarti keturunan Monyet. Menurut Charles Darwin. Idza matal insan, kalau manusia mati, inqata'a, putus. Lalu setelah orang meninggal ada keluarganya ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Kalau baca Yasin begitu slow, pelan. Karena banyak juga orang sekarang baca Yasin cepat sekali, 120 km per detik. Fayakun turja'un. Datang orang membacakan hadis, idza matal insan, idza mata ibnu Adam, inqata'a amaluhu. Jangan bacakan lagi karena sudah putus. Yang putus itu apa? Yang putus itu adalah orang yang meninggal putus amal taklifi. Orang meninggal nggak wajib sholat. Orang meninggal nggak wajib puasa, orang meninggal nggak wajib bayar zakat. Maka kalau ada orang nggak mau sholat, nggak zakat, nggak puasa, maka dia mesti. Apakah orang yang sudah meninggal itu tidak beramal? Kita lihat penjelasan ulama ketika Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dalam perjalanan Nabi Muhammad SAW melihat Jibril. Iya, itu apa yang terang di bawah? Itu kuburnya Nabi Musa. Nabi Musa lagi ngapain? Sholat di kuburnya. Pertanyaannya, Nabi Musa udah meninggal atau masih hidup? Sudah meninggal. Tapi katanya orang meninggal nggak beramal. Inqata'a amaluhu. Itu yang sholat itu siapa? Oh, kalau begitu hadisnya dhaif. Enak aja, mentang-mentang nggak sesuai lalu hadisnya didoaibkan. Lalu Nabi pun sampai ke Masjidil Aqsa, ditambatkannya burak. Setelah itu dia sholat dan di belakangnya ada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim jadi makmum. Di belakangnya ada Nabi Musa. Nabi Musa jadi makmum. Di belakangnya ada Nabi Nuh. Nabi Nuh jadi makmum. Pertanyaannya, nabi-nabi itu masih hidup apa udah meninggal? Sudah meninggal, kok sholat? Tapi katanya orang sudah meninggal putus. Maka kata ulama, di antaranya Syekh Yusuf dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Yusufiyah fi Adillatis Sufiyah, yang putus itu adalah amal taklifi. Dia tidak lagi sholat wajib, dia tidak lagi zakat wajib, dia tidak lagi zikir baca Quran wajib, tapi bahwa mereka beramal. Maka sesungguhnya wali-wali Allah, orang mati syahid, para nabi, mereka tetap beramal. Kalau mereka tidak beramal, tidak mungkin mereka menjawab salam kita saat lewat di makam. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu mustaqdimina wal mustaakhirin nasallallahu lana wa lakumul afiyah. Kalau hafal panjang, kalau nggak hafal gerak-gerakkan aja mulut. Mereka pun akan menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kita tidak mendengar jawabannya. Itu menunjukkan bahwa mereka sesungguhnya tidak mati, tidak berhenti. Maka apa kata Allah? Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya walakin la tash'urun. Masya Allah, tabarakallah. Jadi kalau mau menyelesaikan masalah khilafiyah di tengah masyarakat, solusinya adalah kembalikan kepada kitab kuning. Kalaupun dia ikhtilaf,
dia akan berlapang dada menerima perbedaan, karena debatnya bukan debat kusir tapi punya referensi. Dia akan saling menghormati, seperti perdebatan antara Imam Malik bin Anas dan Imam Abu Hanifah. Imam Malik bin Anas ahli hadis, meninggal tahun 179 Hijrah. Tapi ada di sana madrasah ahlul ra'i, namanya Imam Abu Hanifah, namanya Imam Hanafi, meninggal di Kufah pada tahun 150 Hijrah. Berdebat antara ahlul ra'i dengan ahlul hadis. Setelah berdebat, datang Imam Laith bin Sa'ad dari Mesir menjumpai Imam Malik. Malik, ya, bagaimana kamu melihat Hanafi tadi? Kata Imam Malik, belum pernah aku melihat orang yang hujahnya sehebat Abu Hanifah. Setelah itu Imam Laith datang menemui Imam Hanafi. Hai Abu Hanifah, bagaimana kau dapati Malik tadi? Apa kata Imam Hanafi? Aku belum pernah melihat orang yang hafalan hadisnya sehebat Malik bin Anas. Mereka saling membesarkan, bukan menjatuhkan. Mereka saling mengagumi. Itulah ikhtilaf salaf. Itulah ikhtilaf orang berilmu. Betul kata Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, ma jadaltu aliman illa ghalabtuhu wa ma jadaltu jahilan illa ghalabani. Kalau aku berdebat dengan orang alim berilmu, aku menang. Tapi kalau aku berdebat dengan orang dungu, aku selalu kalah. Kenapa? Karena mereka berdebat bukan dengan ilmu, tapi berdebatnya dengan urat leher. Kalau cerita urat leher, siapa yang paling kuat teriak, dialah yang menang. Adik-adik yang sudah di pesantren, jangan merasa dibuang orang tua. Kalian adalah orang yang beruntung karena sudah diberikan kesempatan menuntut ilmu. Lanjutkan sampai khatam kitab-kitab. Banyak sekarang anak-anak kalau dimasukkan ke pesantren merasa anak yang sudah dibuang. Sore-sore menjelang azan maghrib bersandar di bawah pohon kelapa. Jangan-jangan aku anak adopsi. Allah Maha Penyayang, jatuh pohon kelapa, langsung sehat. Bayangkan kalau orang tuamu tidak sayang, tidak kenal ulama, tidak ngerti barokah, dibelikannya engkau rumah, kamarnya mewah, dibelikan mobil, dibelikan gadget, dibelikan handphone, dibelikan macam-macam alat hiburan. Itu bukan sayang, itu menjerumuskan anak ke dalam neraka jahanam. Kalau sayang dengan anak, maka hantarkan dia ke pesantren, kenalkan dia dengan kiai. Kiai, ini anakku. Sebagaimana dulu Ummu Sulaim datang membawakan Sayyidina Anas bin Malik kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, mereka kaya memberikan tanahnya, mereka kaya memberikan sumurnya, mereka kaya memberikan dinar, dirham, emas, peraknya. Aku wanita biasa, yang kuserahkan adalah anakku. Lalu anak itu pun didoakan Nabi. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Allahumma aktsir amwalahu wa auladahu waj'alhu min ahlil jannah. Banyakkan hartanya, banyakkan anaknya, jadikan dia penghuni surga. Akhirnya apa yang terjadi? Ketika Sayyidina Anas bin Malik meninggal dunia, dihitung anak keturunannya hampir 100 orang. Tapi tidak ada disebut di situ Allahumma aktsir amwalahu wa auladahu wa azwajahu. Enggak perlu, karena itu udah automatically. Dan yang lain punya kebun, panennya setahun sekali. Sayyidina Anas bin Malik panennya setahun 2 kali. Dan sahabat Nabi yang meninggal terakhir di kota Basrah, Irak adalah Sayyidina Anas bin Malik. Barokah doa. Jadi kalau kita kitabnya mungkin kurang lancar, ngajinya mungkin kurang kuat, tapi insya Allah bi barokati kiai, barokah habaib, barokah guru, insya Allah kita dapat itu insya Allah. Amin. Amin. Suara trompet habis waktu atau? Tadi Pak Kiai mengatakan, Ustaz Somad silakan tausiah sampai jam 2. Saya biasanya tausiah itu mata saya melihat kemana-mana, itu ngelihat berapa orang yang muak. Kalau jamaah muak 3, demikianlah tausiah ini saya sampaikan, mudah-mudahan berkah. Dari tadi saya keliling, nggak ada yang muak. Ini jadi masalah. Karena memang ini santri wali santri, orang-orang yang biasa dengar pengajian, Pulau Madura negeri yang religius, ditambah lagi barokah para habaib, para kiai, para guru kita.
Tapi mereka semangat. Yang jadi masalah, mereka semangat, saya nggak kuat. Jadi nanti jangan kesannya Ustaz Somad berhenti tausiah karena jamaahnya bubar. Enggak, jamaahnya luar biasa. Saya bisa jadi luar binasa. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya solusi supaya kita tidak berpecah belah adalah kembali kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul apa enggak betul? Betul. Siapa yang bilang kembali kepada sunnah akan membuat perpecahan? Mari kita kembali kepada hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh, akhirnya kembali kepada hadis. Baca hadis. Apa yang terjadi? Ihtajama orang yang berbekam maka batal puasanya. Dalam satu hadis, aftaral hajim wal mahjum. Hajim yang membekam, mahjum yang dibekam, aftara, maka puasanya batal. Hadisnya sahih. Baca hadis satu lagi. Ihtajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shaim. Nabi ketika sedang puasa dia berbekam. Hadis satu lagi mengatakan batal puasa orang yang berbekam. Hadis yang ini mengatakan Nabi sedang berpuasa berbekam. Kira-kira dua hadis ini maknanya satu, kontradiktif, ikhtilaf. Jadi kalau ada orang mengatakan ini kita ikhtilaf karena tidak kembali kepada hadis. Kalau kita kembali kepada hadis tidak ada ikhtilaf. Hadisnya aja ikhtilaf, gimana enggak ikhtilaf? Ikhtilaf itu hilang bukan kembali kepada hadis, tapi kembali kepada penjelasan ulama. Tapi begitu ulama menjelaskan, hilang ikhtilafnya. Gimana bisa ikhtilafnya hilang, Pak Ustaz? Hadisnya jelas mengatakan orang yang berpuasa itu batal kalau dia berbekam. Hadis ini mengatakan Nabi Muhammad berbekam sedang berpuasa, berarti puasanya nggak batal. Gimana ceritanya? Ternyata hadis yang mengatakan Nabi berbekam ketika berpuasa adalah hadis yang terakhir. Maka hadis yang awal tadi statusnya adalah mansuh. Maka itulah dikenal dalam ilmu usul fikih bernama istilah nasakh. Nasakh yang menghapus, nasikh yang dihapus adalah mansuh. Dari mana ilmu usul fikih ini datang? Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i memanggil muridnya namanya Rabi Al-Muradi. Ta'al ya Rabi, ta'al. Kalau bahasa di kampung kami di Sumatera, come here a moment. Mohon maaf, okay? Lalu datanglah Rabi. Ada apa wahai guruku? Tulis surat wahai Rabi. Lalu Imam Rabi mengambil pena dan kertas. Dia tulis semua yang keluar dari mulut Imam Syafi'i. Tulis. Jadi satu kitab. Itulah dia kitab Ar-Risalah. Kitab usul fikih tertua di dunia yang ada sampai hari ini. Betul kata Imam Ahmad bin Hambal. Kami menghafal hadis, tapi kami tidak mengerti mana hadis am, mana hadis khas, mana mutlak, mana muqayyad. Tidak mengerti. Maka datang seorang yang dikirim Allah Subhanahu wa ta'ala, pewaris para nabi. Jadi kalau ada orang mengatakan kami mengagumi Imam Syafi'i, kenapa? Karena kebetulan guru kami mazhabnya Syafi'i. Enggak salah. Ibu mengagumi Imam Syafi'i. Oh jelas Pak Ustaz. Kenapa? Suami saya namanya Pak Syafi'i. Mama Pak Syafi'i jangan. Tapi orang yang berilmu dia mengatakan Imam Syafi'i lah datang menyelesaikan ikhtilaf-ikhtilaf yang ada di kepala ahli hadis. Ahli hadis hebat, luar biasa. Tapi mereka ini seperti orang yang menjual obat. Lalu datang apoteker, lalu datang dokternya yang menentukan dosisnya, yang mengatakan ini nasakh, ini mansuh. Oh ini bukan nasikh mansuh, tapi ini al-jam'u. Oh ini adalah menjelaskan. Itu semua adalah ulama. Tapi sekarang banyak orang tak percaya kepada ulama. Kalau mobilnya rusak, dia bawa ke bengkel. AC-nya rusak, dia bawa ke tukang servis. Handphonenya rusak, dia bawa ke counter HP. Tapi kalau agamanya rusak, dia betulin sendiri. Kita nggak perlu pada ulama. Kita bisa baca sendiri. Waktu mobilmu rusak, bisa kau betulin sendiri. Saya perlu pada bengkel. Tapi kenapa pada ulama kau tak percaya? Dan sekarang ada pula orang yang memaksa setiap anak-anak mesti mengikut selera dia.
Jangan belajar kitab kuning aja, jangan ngapal Quran aja, belajar fisika, belajar biologi, belajar kimia, belajar sains teknologi. Betul, tidak salah, tapi takutnya nanti orang pesantren membalik juga. Dia datang ke dosen fisika, dia datang ke guru kimia. Jangan cuma hebat kimia aja, baca juga ini Alfiyah Ibnu Malik, baca juga ini kitab kuning. Bisa orang berpikir terbalik demikian. Kita semua diberikan kelebihan-kelebihan. Ada mungkin kelebihannya di bidang ilmu umum, ada kelebihan di bidang ilmu agama, tapi semua kelebihan ini dipakai untuk menolong agama Allah. In tansurullah yansurkum. Jadi anak kita kemana kelihatan kecenderungannya, insya Allah kita arahkan ke sana. Anak saya ini kemana-mana Pak Ustadz selalu bawa jarum suntik. Dokter spesialis. Nggak lulus Pak Ustaz, pecandu narkoba. Nauzubillah, nauzubillah. Anak saya ini kemana-mana selalu mandi ke sungai, angkatan laut. Anak saya ini main semprit-sempritan, polisi lalu lintas. Tapi selalu bawa bola, wasit. Ternyata orang barat punya ilmu. Jadi anak-anak itu sudah tahu bakatnya dari kecil, diarahkan ke sana. Sekarang saya menemukan beberapa jamaah dokter, tapi hobinya nulis novel. Setelah ditanya-tanya, kronologis ceritanya, rupanya saya dulu nih fakultas kedokteran terpaksa Pak Ustadz. Untung nggak salah suntik. Jadi kita lihat bakat anak kita ini kemana. Ustadz Somad dulu bakatnya gimana? Saya dulu, ini rumah saya, ini ada warung di dekat rumah. Jual minyak, jual gula, jual. Saya anak pertama, adik saya satu laki-laki. Mak saya nyuruh saya pergi beli minyak, beli gula ke samping, saya pun pergi. Kalau pergi saya nggak pulang-pulang. Kenapa? Diajak cerita sama yang tukang. Jadi dari kecil saya ini memang suka tukang cerita. Kawan-kawan saya kalau sekolah itu ada pohon di dekat kelas, saya cerita sama kawan-kawan saya keliling sampai terlambat masuk kelas. Jadi perlu juga kita cari orang yang pandai bercerita, tapi bukan tukang dongeng. Supaya ceritanya itu berkualitas, diisi dengan ayat, diisi dengan hadis, diisi dengan penjelasan agama, maka sesuai. Ada orang yang tidak pandai bercerita, tapi nulisnya mantap, nulis novel berat, menceritakan tentang ulama ini berat, tapi begitu ditulis dalam bentuk novel, maka luar biasa. Berdakwah, ceramah, apalagi kalau ceramahnya ngamuk-ngamuk, marah-marah, berat. Tapi kalau dituliskan dalam novel, Masya Allah, saya pulang mendarat ke Jakarta, mampir di rumah teman saya lihat ada novel. Saya tanya, itu novel? Iya, bestseller, baru cetak. Berapa lama kau baca? Habis maghrib, selesai azan subuh, khatam. Apa judulnya? Ketika Cinta Bertasbih. Di dalamnya ada kisah-kisah dakwah. Jadi dakwah ini bisa lewat cerita. Itulah yang dilakukan oleh Wali Songo dulu. Ketika mereka menebarkan Islam, mereka tahu saudara-saudara di Nusantara ini hobinya nyanyi-nyanyi, suka melantunkan, maka mereka buatkan ada wayangnya, ada lagunya. Dan kalau kita lihat lagu-lagu sholawat itu banyak sekali yang tidak ditemukan di Mesir. Saya di Mesir 4 tahun nggak pernah dengar sholawat itu. Iramanya itu nggak pernah saya dengar. Kemudian saya pindah ke Maroko 2 tahun, nggak pernah saya dengar. Ustaz Somad ini kan bilang di Mesir 4 tahun, Maroko 2 tahun, di Sudan dia cuma mau bilang lama di Arab. Kalau cuma lama di Arab, onta lebih lama Pak Ustaz. Salatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah, salamullah, ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa
wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Irama itu tidak pernah saya dengar sekalipun. Itu murni kreasi orang kita. Tapi masuknya bukan dalam ayat Al-Quran, dalam sholawat, oke. Dalam lantunan nasyid tidak masalah. Ada orang lagu Melayu dia masukkan nggak apa-apa. Tapi kalau sampai dimasukkan di dalam azan, dimasukkan dalam ayat Al-Quran, takalluf, merubah makna, walaupun bayati sobasi kana awan jaharka, tapi kalau dimasukkan merusak makna, maka ulama mengharamkannya. Iyyaka na'bud. Tanyalah kepada qori-qori kita. Itu semua sudah diatur oleh para ulama. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Jangan semuanya pergi berperang. Perang itu penting. Jihad menolong agama Allah, tapi jangan semuanya. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun. Ada 2-3 orang liyatafaqahu fid din, untuk belajar ilmu agama. Tujuannya untuk apa? Liunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Mudah-mudahan anak-anak yang belajar di pesantren Banyuanyar pulang ke kampung halaman menjadi dai menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Saya ini orangnya bodoh Pak Ustadz, dulu nggak ngaji Pak Ustadz, maka saya balas kebodohan saya. Anak saya mesti di pesantren, mesti baca kitab, mesti tamat. Bagus. Sekarang ada orang berpikiran lain. Saya ini bodoh Pak Ustadz, anak saya mesti lebih bodoh dari saya. Perbaiki, karena semua akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in, setiap kamu adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun, semua kamu akan disoal, semua kamu akan ditanya. La tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Semua nikmat akan ditanya, dan di antara nikmat yang terbesar adalah nikmat anak. Berapa banyak orang minta punya anak? Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Semua anak-anak muda ini akan menjadi anak-anak yang soleh dan soleh. Ustaz, dari tadi kok anak-anak terus? Kami yang bapak-bapak, bapaknya sudah soleh duluan. Sudah tua nggak soleh juga. Kapan lagi? Malaikat maut udah dekat. Jadi kalau Ustadz Somad selalu menceramahi anak muda, ada juga orang-orang ibu-ibu, bapak-bapak. Ustadz Somad, kami yang tua ini perlu juga diberikan semangat, motivasi Pak Ustadz. Kalau mau semangat, gak usah dengar ceramah, lihat aja liang lahat. Insya Allah semangat. Ini Ustadz lagi ngejek kami atau gimana? Saya dalam 1 bulan mesti melihat, langsung melihat liang lahat. Oh, itulah tempatmu nanti Abdul Somad. Berapa banyak jamaah yang datang, tidak ada satupun yang mau gantian sip-sipan malam pertama, malam kedua, malam ketiga. Walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Kamu akan datang menghadap kami, kata Allah, sebagaimana kau dulu lahir sendirian, kau pun akan datang menghadap Allah sendirian. Tapi anak-anak yang tamat dari pesantren, dia berdoa di tengah malam meneteskan air mata. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tapi salahmu, anakmu tidak kau masukkan ke pesantren. Kau terpukau dengan artis yang ada di TV, lomba nyanyi, kontes musik. Akhirnya anakmu pun menyanyikan lagu. Saat kau mati, dia nyanyikan lagu Mama. Yang lalu tak dapat diulang kembali. Menetes air mata darah untuk menyesal. Lan tarji'al ayyamul lati malat. Yang lalu tak akan dapat terulang. Anak saya udah besar semua Pak Ustadz, gimana mau masuk pesantren? Cucu saya pun udah besar juga semua Pak Ustadz. Tunggu cucunya nikah, punya anak. Janjikan dalam hati, anakku mesti sekolah agama. Kami begitu dulu. Kamu mesti sekolah agama. Nanti tamat pondok terserah mau kemana. Habis ini terserah. Sebelum berangkat ke Mesir, ibu saya bertanya, kamu mau kuliah atau mau nikah?
saya mau kuliah, terbang sejauh mata memandang, akan kucarikan duitnya. Orang tua mesti memberikan pilihan. Datang jamaah ngadu ke saya, Ustaz Somad, anak saya ini bingung, saya tanya mau kuliah, nggak mau, tapi sampai sekarang nggak jelas. Tolong nasihati Pak Ustaz. Saya bilang saya nggak bisa ngasih nasihat. Tolong jumpai sekali aja Pak Ustaz. Oke, besok habis sholat Jumat kita ketemu. Begitu habis sholat Jumat ketemu, saya pakai jurus ibu saya 20 tahun yang lalu. Saya tanya, mau nikah apa mau kawin? Mau nikah apa mau kuliah? Mau kuliah Pak Ustaz. Kuliah jurusan apa? Saya mau ambil politeknik. Hah? Anaknya mau? Sama saya selama ini nggak mau. Masalah komunikasi aja. Insya Allah anak-anak kita ini diajak dialog dengan baik. Kamu mesti masuk pesantren, nak. Pesantren itu enak. Nanti kamu insya Allah bisa baca kitab. Kamu akan selamat dunia akhirat. Kamu akan membahagiakan aku alam barzakh terang benderang sejauh mata memandang. Kapan kau berbakti pada orang tua? Aku gak mau di pesantren. Nanti kau aku titipkan ke panti asuhan. Ayah mau. Oh, Pak Ustadz meneror anak. Tidak, bawa dia jalan-jalan ke pondok pesantren, melihat. Jangan dilepas anak dengan tangisan. Ini banyak ibu-ibu, bapak-bapak melepas anak pondok pesantren, melihat kasurnya tipis, melihat dapur ngantri panjang. Kamu beruntung punya ibu dan ayah seperti kami yang mampu menyekolahkan. Pergi kau ke lampu merah di kota-kota besar, anak-anak berdagang tisu malah dieksploitasi untuk mencari kekayaan oleh preman-preman, anak-anak yang tak berdaya, tapi kau mampu disekolahkan. Maka bangkitkan semangatnya. Kau mesti sekolah sini sampai sekolah formalnya tamat, khatamkan kitab, ngaji dengan kiai, berkhidmah dengan ulama, pulang kau jangan jadi anak soleh. Gitu. Kalau mau nangis nanti udah agak-agak 5 kilo dari Banyuanyar, udah jauh, baru nangis. Nangislah di tengah malam mengadu kepada Allah. Bacakan Al-Fatihah, bertawassul kepada Rasulullah dengan bersalawat. Lembutkan hati anakku, jadikan dia anak yang berbakti kepada agama, nusa dan bangsa. Doa ibu mustajab, menembus pintu-pintu langit. Saya nggak bisa bahasa Arab Pak Ustaz. Nggak usah pakai bahasa Arab, pakai bahasa apa saja. Allah Ta'ala maha tahu. Allah ya dzal jalali wal ikram ya fa'alul lima yurid ya man qada amran innama yaqulu lahu kun fayakun. Seorang jamaah, anak saya ini pakai narkoba Pak Ustaz, dikasih tahu nggak takut, ditangkap polisi takut, sebentar keluar pakai lagi. Akhirnya gimana? Akhirnya Pak Ustadz, saya ambil air zam-zam 1 jerigen, saya bawa tawaf 7 putaran, doanya nggak ganti-ganti. Berhenti narkoba, 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 berhenti narkoba. Pulang dari umroh dipanggil anaknya, sini minum ini air zam-zam, mandikan. Kalau kau nggak berhenti juga, habis sudah usahaku. Berhenti. Doa ibu luar biasa. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang terselamatkan dari narkoba, selamat dari LGBT, selamat dari sekuler, selamat dari liberal, selamat dari ateis, selamat dari khawarij, selamat dari murji'ah, selamat dari syiah, selamat dari fitnah khalqil Quran, selamat dari agnostik. Dalam akidah ahlus sunnah awal jamaah Imam Abul Hasan al-Ash'ari, fikihnya dalam mazhab Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, dan tasawufnya dalam jalur Imam Junaid al-Baghdadi, Imam Abu Hamid al-Ghazali. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi thayyibin at-tahirin wa ashabil mayamin wan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-salihin wal malaikatil muqarrabin wal ulama'il amilin wal awliya'is salihin wa masyayikhina akhussu bidzikri al-muassisi ma'ahad Banyuanyar. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا خير خلق الله. اللهم إنا نتوسل إليك بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وبسر الفاتحة أن تيسر لنا أمورنا وتقضي حاجاتنا وتبلغ مقاصدنا وتغفر لنا ما مضى. يا أكرم الأكرمين أكرمنا ولا تهنا واعطنا ولا تحرمنا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولأزواجنا ولذريتنا ولمن أحسن إلينا ولجميع الحاضرين والحاضرات. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا وفي ساعتنا هذه ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم ارزقنا زيارة بيتك العتيق. اللهم ارزقنا زيارة قبر نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء والربا والزنا والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب